Halo, selamat pagi semua. Kembali bertemu dengan saya Francisca, saya dari Hidup Ceria. Saat ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mbak Tatia. Selamat Halo. pagi, Mbak Tatia. Hari ini kita akan bercerita banyak tentang perjalanan Mbak Tatia dengan Access Consciousness yang seru bingit. Oke, Mbak Tatia, yuk. Let's go. Perkenalan dulu Mbak Tatia. Nama saya Tatia. Saya join Access mungkin sekitar September, Oktober. Tahun lalu ya, Ya. 2022. Ditanya saya itu siapa? There's so many status and label. I'm a mom, I'm a wife. Aku juga bekerja dan banyak sekali status yang nempel dan mungkin itu salah satu yang menjadi trigger akhirnya join dengan Access. Wow. Nah, tuh perkataan permulaan aja sudah menarik hati ingin menggali lebih dalam. Oke, Mbak Tatia, apa sih Mbak Tatia? Aku jadi ikut penasaran nih. Apa yang membuat Mbak Tatia, oke, aku memilih untuk mengetahui lebih dalam apa itu Access Consciousness? Oke, mungkin ini go way back lah ya gitu. Pada saat saya melahirkan anak yang pertama, saya ada baby blues, lumayan berat. And that's the start of my journey of knowing myself. Jadi tidak bisa dilihat bahwa itu adalah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk atau sesuatu misfortune, karena itu membuat bergulir lah. Nah, terus di dalam perjalanan mencari diri sendiri, mencari ke dalam, mencari diri sendiri, for so many years gitu kan, ternyata ada pattern yang merasa nggak nyaman. Kayak there's a loop. Itu ya, pengulangan. I know when the loop is going to happen. Oh ya. Ya. So what is Dan the loop, Mbak? Can we know? Aku istilahnya kayak feeling down the drain gitu. Ya. Jadi kayak misalnya kita udah naik nih, kita ngerasa kayak kita udah naik sedikit gitu ya. Terus tiba-tiba nih gitu. Nah, pada saat mau begini, itu sebenarnya notice. Loop-nya lagi berulang kembali. And sometimes I'm letting myself to experience that. Dan kadang-kadang kalau misalnya itu susah naik lagi. Dan selama ini selalu bergantung kepada orang lain untuk membantu keluar dari loop. Okay. And then one day, gak ada angin, gak ada hujan, aku lagi di dalam loop. Itu tiba-tiba aku merasa I have to, like there's no choice for me. Aku harus ngomongin Mbak Yolanda. Waktu itu udah kenal sama Mbak Yolanda ya? Aku udah kenal di mungkin tahun 2015, 2016, pokoknya gitu. Ya. Tapi sudah hilang kontak lama banget. Bayangkan itu baru aku hubungin 2022, ya kan? Jadi so many years pass, nggak ada hubungan apa-apa. Aku cuma tiba-tiba pop up. Tiba-tiba pop up, terus aku gini, aku nelfon buat apa ya? Terus pertama kali what I said was, Mbak, I need help. Karena aku terbiasa untuk being helped by somebody else to get off my loop. Dan itu aku bilang, Mbak, I need help. Karena aku lagi di loop dan aku lagi down the drain. Bukan loop ya, waktu itu bahasanya. Aku lagi down the drain dan aku nggak tahu harus apa. Dan akhirnya ketemulah sama Mbak Yolanda dan kita ngobrol. At that time dibilang clear, akses itu apa juga nggak. Tapi dia bilang, ini adalah memampukan kamu untuk membantu diri kamu sendiri. Yes. And that's the key word yang aku pegang. Oh,
Bisa ya nggak perlu dibantuin orang, bisa ya mengandalkan diri sendiri. Oke, gitu. Ya udah, Mas, ikut dengan nggak pikir. Nggak ada ekspektasi, nggak ada mikir, even what access is, aku nggak tahu banget. Jadi cuman mencemplungkan diri saja. Oke. Masih ngeraba-raba. Terus pada saat pulang dari kelas yang pertama, itu Mbak Yolanda bilang, challenge ya, kamu 30. 30 kali Oh, ngepal. Mas. Kamu nge-swap sama di-swap. Di-swap aku juga banyak nggak kenal. Oke, gue nge-swap aja dulu lah gitu. Aku pikir apa yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Dan akhirnya dihitung, catat. Ada polisinya. Jadi aku mencatat sampai angka 26, 25, 26. Itu gifting doang? Atau Gifting aja. gifting Saja. aja, oke. Tapi itu pun so many things happen tuh gitu. Maksudnya pada saat aku gifting, aku pun receive. Dan itu kayak, oh ya udahlah gitu. Mau gue dapet di barsnya kapan, bola. Pokoknya yang penting gue jalan-jalan aja. Nah, karena aku berpikir aku mau ambil foundation. Di otakku tuh cuma itu. Aku mau ambil foundation supaya aku tahu ini tuh akses apa. Oh, wow. Jadi pokoknya istilahnya gifting itu hanya it's my process to go to the next class. In the process, aku ambil book club. Aku ambil apa? Itu sebenarnya juga belum nyantol-nyantol amat gitu. Tapi ya udah, aku pikir ya nanti juga ada waktunya kok bisa akhirnya ngerti gitu. You get it, you get it. Ya udah pokoknya yang penting masuk aja dulu gitu. Dan so many things yang kayak oh ini masih inline kok sama yang aku pelajari sebelumnya. Jadi untuk aku mengerti pun dan aku berusaha melakukan toolsnya pun ada beberapa yang oh ya gitu. Kayak ya sudah gitu. Aku ngerti lah maksudnya ini intinya maksudnya tujuannya apa. Pada saat masuk foundation, ya no expectation, aku cuma pengen tahu lebih dalam. Kelar dari foundation, kayak dibangunin gitu. You can create miracles. There's no such thing as coincidence. As simple as pada saat itu masuk ke mall sama anakku, terus parkirannya lagi penuh banget. Di depan ada tulisannya penuh. Terus gue bilang, enggak, gue mau masuk aja. Terus ya gitu, ternyata kelempar ke lantai yang nggak biasanya. Terus aku bilang, wah mau ini penuh banget. No, mama mau parkir di depan, sedekat mungkin sama pintu masuk. Mau di lantai berapapun. Dan aku parkir di depannya. Wow. And you realize you create a magic. Yes, that's not miracle. That's something that we create by asking. Dan, nah itu dia. Tapi konsistensinya masih belum stabil ya. Terus abis itu, there's still so many limitation yang masih nempel. Setelahnya, so many things happen in my life yang menurut aku cukup berat, gitu kan. Tapi somehow aku nggak jatuh ke down the drain lagi. Wow. Itu aku gini, wow, it helps. It really do helps. Mau gue mensangsikan, mau gue meragukan, apapun, itu bikin aku tetap berdiri, tidak down the drain lagi. The look that I know before is not there. Wow, that's cool. And akses itu kan orang-orangnya adalah ini gue kasih tools, lo jalanin aja sendiri. Yes. Jadi selama itu pun aku tidak bertanya kepada orang lain. So you ask yourself. Ya. More on yourself. Iya, jadi kayak misalnya, oh aku ada sedih, aku ada marah, aku ada kecewa. Terus aku nanya gini, ini gue allow nggak? Oh allow, karena ini it's so huge kalau misalnya kamu nggak allow itu untuk di experience,
lu bisa meledak. Mentally lu bakal jatuh. Ya udah, lu enjoy aja marah lu gitu. Ntar juga stop kok gitu. Jadi ya udah meledak segala macam. Tapi ya sudah, period of itunya tuh bener-bener pendek. Yeah, that's what I experience also. Ya, jadi kayak misalnya kalau dulu kalau mendapatkan sesuatu yang berat itu bisa berbulan-bulan. Oh iya. Kalau Yang ini berat, yang kecil aja bisa bikin nggak tidur berhari-hari. mungkin kalau aku di kasusnya bukan nggak tidur, tapi lebih kayak nggak nyaman. Iya. This is Kepikiran not terus. me, ya kan? Nah, jadi pas itu aku notice-nya, wah, aku less than 2 weeks. It's an achievement gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku buka lagi gitu. Maksudnya akhirnya di otak cuma gini, oke, ini apa yang bisa dilakukan sekarang untuk menghandle apapun yang aku lagi hadapin. Ya udah, jalanin aja sampai dalam satu titik, oh emang ini belum selesai, tapi I can still with it, live with it gitu. Ya sudah gitu, whatever happens lah. Gitu. Nah habis itu mulailah buka lagi buku yang lama, buku kelas akses pertama, dibuka lagi, dibaca lagi, terus ngerasa kayak udahlah coba lagi gitu. Terus kayak gitu ditawarin lah pas lagi baca itu ya, terus ditawarin tiba-tiba, nih mau kelas ambil ini enggak PSJR gitu. Terus aku lihat masih bisa bayar lah kalau cuma segini gitu. Despite everything gitu ya, aku rasa masih bisa bayar lah gitu. Yaudah aku ikut. Dan ini the first book club yang aku rejeksinya banyak sekali. Ada satu chapter yang maju mundur, ini kok nggak kelar baca doang satu chapter, nggak maju ya Tuhan, ini limitasi apa, rejeksinya kok gede banget gitu. Tapi it opens up so many things yang menurut aku ini toolsnya bisa banget dipakai. Dan aku rasa bahwa ya memang harus dikerjain, lo mau nunggu sampai kapan lagi gitu. I've been holding off so many things, so many years, gitu kan. Dan mensangsikan diri sendiri. Yes. Akhirnya, ya udahlah gitu. Ya apa yang bisa dikerjain, gitu. Istilahnya dari membuka buku akses, membaca ulang buku akses, sampai ikut book club, itu banyak sekali yang saya lakukan di luar dari kebiasaan. Wah. Jadi kayaknya yang ya udahlah ini emang snowball-nya ke arah sana gitu. Nggak reses juga, nggak dipikir juga, udah nggak pakai. Mungkin kalau orang normal bilangnya impulsif kali ya. Ya kan? Gue pengen itu, create nggak? Create. Ya udah jalan aja. Duitnya dari mana? Ntar datang aja. Iya. And it happen ya. Bener. Aku milih tempat olahraga yang pada saat mau sign up, wah mahal. Terus yang ini benefitnya apa? Oh nanti kalau udah berapa kali nggak datang, kita akan launder. Oh, gue ikut. Karena aku butuh. Orang lain kabur, kalau ini butuh. Gitu. Kayak gitu pas, Mbak cicilan aja ya gitu. Terus habis itu mikir, gimana cara gue bayar cicilan? Tahu deh. Tiba-tiba kemarin kok bisa lunasin? Padahal belum jatuh tempo. Wow. Amazing. Yeah. Wow. Mbak, tentang buku book club PSJR. Yes. Boleh nggak tolong dielaborate lebih dalam, apa kayaknya seru banget kan nih pengalaman selama mengikuti book club buat Mbak buat Mbak Tatia sendiri. Oke.
Tentang apa? Coba diceritain sedikit, ini buku tentang apa, kemudian apa yang, apa ya, kesadaran apa yang dialami oleh Mbak Tatya setelah mengikuti? Oke, kita kan terbiasa, dulu itu apapun kayak kita memprediksi, Mmm, kita kita ada ekspektasi, itu yang paling berasa sih, proyeksi sama ekspektasi. Karena kan kalau PSJR itu kan ada separasi, ada yang lain-lainnya, tapi yang proyeksi sama ekspektasi itu buat aku tuh ini banget sih, apa ya, gede di aku. Karena terbiasa kalau lihat sesuatu, ini bakalannya gini nih, gitu. Terus kayak, maksudnya kayak kalau kayak udah tahu memprediksi ini bakal end up-nya gini, gitu. mhm, Jadi itu kan melimitasi kan, gitu kan. yes, Tidak membuka kemungkinan bahwa dia bisa end up dengan sesuatu yang berbeda. dan Terus kebanyakan dari kita berangkat dari realitas seperti itu sih. ya, terus udah gitu ekspektasi. Kalau kita berbuat baik, kita berharap orang lain berbuat baik juga, gitu. Betul, Nah, terus end up kecewa. atau juga ke orang-orang, ke manusia yang lain, oh dengan role, dengan status, status yang sudah ditempelkan kepada kita, kita di-expect Terus untuk menjadi sesuatu. Karena orang itu membuat itu ke kita, kita juga berharap yang sama ke orang lain. Lu ditempelin status ini, lu harusnya begini, gini, gini, gitu. Padahal kan nggak ada harusnya, ya kan? Gitu. Dan yang paling kena sih pada saat, apa ya, PSJR about money. Di-challenge sama dokter dan itu di aku is-nya tuh bukan nominal. Jadi nominalnya tuh kayak lu mau minta 10.000 aja lu nggak akan berani kan? iya, betul. Sedangkan dokter bilang, lu minta aja 500 sampai 1 juta. No, 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 bukan itu. Maksud gue bukan masalah gue minta gede apa kecil, itu lebih kepada gue minta 10.000 pun yang keluar gede banget di gue gitu. Kayak langsung kayak apa ya? Ada batasan, iya. Limitasinya tuh muncul semuanya gitu. Dan itu yang aku target pertama adalah orang yang terdekat banget gitu kan. Masih berhubungan darah, itu pun istilahnya kalau misalnya orang normal mungkin bisa aja minta gitu. Karena aku nggak pernah minta. Gila, Mbak, rahang kaku loh. Terus udah rahang kaku, terus udah gitu blank. Blank, seblank-blank-blanknya nggak bisa mikir, terus cuman aku bisa iPov doang. Cuma bisa iPov sampai rumah, terus aku langsung tanya sama dokter, ini harus apa? Ya lalu clearing ini, gitu. Clearing ini. Cuma dikasih tulisan doang gitu kan. Terus ya, oke, aku clearing. Aku baca nih ya, iya baca. Terus tiba-tiba langsung nangis. Ininya masih kenceng, terus dia bilang, ini sampai kapan dok? Ya sampai kelar. Hah? Sampai kelar. Oke lah. Jadi mulai saking udah capeknya ngomong karena ininya kaku kan, aku rekam di handphone dan aku pencet terus, aku repeat terus, dan akhirnya mulai longgar, nangisnya berhenti, ininya udah mulai longgar, tapi aku ngerasa ini belum selesai. Dan akhirnya push myself, yaitu aku punya nggak pede tentang clearing statement. So I cannot create clearing statement. Terus kayak gitu aku pikir, kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi I challenge myself dan akhirnya aku buka YouTube, buka Spotify, buka recording yang aku punya segala macam. Semua aku setelin as a background. Dan akhirnya pada saat
semua itu aku dengerin, which is aku randomly aja gitu pencet-pencet, pokoknya aku maunya yang ini gitu. Itu tiba-tiba akhirnya muncul, oh gua kudu clearing ini, kan kagak ada recordingnya ya, akhirnya aku clearing sendiri. Bikin sendiri. Wow, itu salah satu dari kemampuan fasilitator. Creating clearing statements. Aku masih practitioner loh, belum fasilitator. Coming soon. Possible. Terus akhirnya pada saat udah mulai, oh muncul ini, udah clear terus gini, kenapa gue kemarin doubt myself? Nah, ya kan orang kita udah dilahirkan sempurna kok. yes, true. Ya, buat teman-teman nih yang masih bingung, ini ngapain sih? Jadi di book club PSJR itu kita punya challenge untuk minta. Karena banyak dari kita tuh yang nggak berani minta apapun itu. Bahkan minta ke Tuhan pun kita tuh kadang ngerasa, aduh Tuhan aku kok serakah banget. Nah kita dapat challenge minta. Padahal Tuhan tuh udah bersiap untuk memberikan asal kamu meminta dan bersedia menerima. Nah Mbak Tatia ini salah satu yang mengerjakan PR-nya dengan wow. Jadi beliau dengan limitasi segala macam meminta, beliau nggak pernah minta apapun dan mengerjakannya, dan muncullah limitasi itu yang segera dibereskan. Ternyata minta tidak semenakutkan itu ya Mbak Tati. Iya. Yeah. So, sekarang minta sama Tuhan berarti lebih enteng dong. Iyalah. Pastinya. Pastinya ya. Pasti ya, ini lagi minta tolong difasilitasi untuk bisa ambil kelas lagi. Iya. Whatever happens, dan gue yakin pasti bisa. Yes, benar. Aku juga setuju itu. Dan ada yang bertanya, access consciousness ketika kita mau mengikuti salah satu kelasnya jelas disebutkan di halaman depan bahwa access itu adalah empowering people to know what they know. Yes. Jadi kita sebenarnya sudah punya semuanya di dalam diri kita, cuma kita belum gali, kita belum buka. Nah itu yang dibuka oleh Mbak Tatia. Kita belum gali, kita belum buka, masih banyak limitasi, masih banyak judgement. Nah kita itu bereskan dengan clearing statement atau dengan apapun itu ya Mbak ya. Dengan semua tools-nya ya. Semua tools, karena ada banyak sekali tools yang diajarkan akses untuk diri sendiri. Itu seru Karena banget. kata kuncinya sih empowering ya. Access is empowering. Empowering people to know what they know. Ya. Jadi kita tuh semuanya sudah diperlengkapi seperti kata Mbak Tatia tadi, bahwa kita tuh sempurna, kita tuh ciptaan Tuhan yang sudah dilengkapi segalanya lengkap sesuai citra ilahi. Kalau belum muncul berarti kita belum bersedia memilih. Wow, aku kok merinding. Terus Mbak Tatia akhirnya dapat dong. Wah, so what you apa yang di acknowledge setelah mendapatkan itu? Pada saat minta itu kan muka orang itu kan bingung. Iya, of course. Karena buat apa? Kamu nggak pernah minta. Dalam otaknya mereka kan, lu nggak pernah minta gitu kan. Kenapa lu tiba-tiba minta gitu kan? Are you okay gitu. Sedangkan aku mukanya fine aja gitu kan. Ini langsung ketemu atau telepon? Ketemu. Oh, jadi ketemu. dua challenge itu yang pertama pun aku datang, aku ketemuin orang. Karena aku ngerasa kalau by phone atau texting orang itu kayaknya nggak sah ya, gitu. Aku ngerasa gitu. Karena sebenarnya kalaupun ada yang limitasi yang muncul pun nggak semuanya. Kayaknya nggak akan ngecongkel gede banget gitu. Jadi aku challenge untuk, makanya aku bilang sama dokter, dok aku minta perpanjangan waktu. Karena apa? Gue tahu gue ada janji sama ini kapan, ini janji kapan. Jadi mas sebenarnya perpanjangan waktu itu bukan karena
akunya, tapi lebih karena sekalian aja kan ada janjian. Ah, ah, Jadi ah. gitu. Nah, itu kalau zaman dulu kita lihat orang mukanya bingung, itu di kitanya akan langsung ini orang itu menganggap aku apa ya gitu. Iya. Ya kan? Nah, Ya. jadi kayak self conscious gitu kan. Kalau ini itu nggak ada loh. Seriously? Ya. Wow. Terus Jadi kayak gimana, Mbak? terserah aja orang mau ngomong, terserah aja dia mau lihat gue gimana gitu. Interesting point of view. Yes. Tapi Hmm. itu benar-benar ya mungkin karena dari yang aku percobaan pertama ke kedua itu 2-3 hari, itu benar-benar di donder abis dengan segala macam yang aku bilang recording lah apalah, dan itu ternyata banyak di isu receiving. Jadi sebenarnya limitasi kita itu adalah receiving. It's not really about asking, but receiving it gitu. Karena receive kan bukan berarti hanya menerima berkahnya, tapi juga menerima label orang, menerima point of view orang, menerima itu tuh ternyata nggak nyaman loh. Iya, betul. Karena Yes, kan receiving itu bukan berarti yang kita terima berkah, kita terima rezeki, kita terima itu. Enggak juga, yang negatif pun kita terima. betul. Nah itu we are kita so many informations yang membuat kita akhirnya kita terbiasa untuk tidak nyaman kalau di label yang negatif, ya kan? Correct. Akhirnya banyakan sih recording receiving yang men-trigger banyak hal. Iya. Dan itu pas udah terima, aku cuman abis menerima, ya nanti aku transfer ya. Terus gue cuman, terserah lah mau ditransfer, nggak ditransfer, yang penting gue udah minta kan. Tuh. Pas besok kan ternyata beneran ditransfer, lucu ya, gitu. Bukan masalah nominal, masalah itunya. Wow. Ternyata selama ini kita cuma berkutat di sini. Ya, karena sebenarnya intinya kan pembelajaran tentang kita mengetahui diri kita sendiri. Correct. Yes, setuju. Iya kan? Benar. Every single access tools is not about somebody else, it's about us. Ke dalam, nggak usah lo pakai buat orang lain. Itu kata Semuanya kuncinya. Ya. Karena kita empowering kita, jadi toolsnya tuh ya ke sini gitu loh. Ya. Dan itu gitu. Seru banget. Ya, seru banget, seru banget. Teman-teman yang melihat rekaman ini, jadi memang akses itu selalu melihatnya ke dalam. Kita nggak pernah ngurusin orang lain. Kita ngurusin diri sendiri. Kita mau orang lain berubah, kita perbaiki, kita urus diri sendiri, dan dengan orang melihat kita menjadi lebih happy, lebih joy, and then they will find out why. Nah, itu, tapi ya tetap intinya ke dalam diri sendiri, dan itu seru banget. Berbagai challenge dilakukan Mbak Tatia, keren banget. Challenge clearing, challenge access bars. Challenge sih nggak ngerasain men-challenge diri sendiri sih. Itu lebih kayak nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, memang kayak emang udah jalan udah Tuhan kasih kesempatannya, lu harus kerjain sekarang. Ya. Mbak Tatia, aku tanya dong, sebelum dan setelah mengenal akses dan segala macam tools-nya, apa yang paling signifikan, maksudnya not signifikan, apa yang paling di acknowledge berubah? Dulu lebih nggak percaya diri, kayak lebih banyak mensangsikan. I just wanna be normal, like everyone else, is like a part of the pack. Dan sekarang ngerasa kalau lo emang jatahnya shine atau lo emang jatahnya dilihat orang, lo mau deny apa?
by having access and helping people, I help myself. Yes. Jadi pada setiap aku ngebars, itu I'm helping myself too. So I'm really itu journey yang 30, ngejar 30 TA itu ngebantu sih. Ngebantu banget. Bahwa by helping people, aku dulu itu buat helping people tuh pakai pamrih kali. Yes. I help you, you help me ya. Ya, kalau sekarang udah gue kasih-kasih aja. And somehow aku pun terbantu by being present. Kadang-kadang by being present, gue jadi ngeh sesuatu yang lain lagi gitu. Ini punya gue? Iya, oke. Mau nggak mau, oke, nanti abis ini gue clearing ya, gitu. Jadi aku akhirnya notice banyak banget, dan ya itu kayak kenapa kita harus menjadi sama dengan orang lain? This is huge. Maksudnya udah kalau emang udah jatahnya. Yes. Padahal udah jelas ya tertulis bahwa masing-masing dari kita tuh unik. So, kenapa harus sama? Tapi sebenarnya ini lead-nya tuh baru loh, Mbak. I've been holding off access for so long. Aku join September, Oktober. Ini lead-nya itu baru sejak Februari. Cepet itu. Enggak, jadi holding off itu lama. Aku sembunyi 1,5 tahun. Aku sembunyi 1,5 tahun. Aku kenal Akses 2019, Mbak. Wow. 1,5 tahun kabur. Berarti aku kaburnya lumayan pendek ya. Oh, iya, cepet banget itu. Jadi sebenarnya every progress yang aku bisa being proud of, itu sebenarnya startnya itu dari Februari. Wow. Which is sekarang baru bulan April. Iya. Iya, cepet itu. Jadi kalau Jadi, teman-teman, tahunnya baru segini, sudah lah ya. Teman-teman Akses yang sudah praktisi, ayo mulai latihan lagi. Yang masih kabur-kaburan seperti saya dulu, ayo. Kalau misalnya belum ada perubahan hidup, mungkin akses tools-nya atau tools dari Access Consciousness-nya belum dijalankan. Ayo coba challenge 30 kali. Karena di situ juga dijelaskan kalau kamu belum ngerasain, malah belum merasakan ada perubahan, 1 kali bars, 2 kali bars belum, ayo lakukan 25 kali. Kalau nggak salah Gary ngomong 25 kali ya. Kita menetapkan standar lebih yaitu 30 kali. Yuk, Access Consciousness buat perubahan diri itu keren banget. Perubahan diri sendiri. Yes. Oke, thank you so much, Mbak. Waktunya sudah habis. Thank you so much. It's a very nice conversations. Nanti kita akan bertemu kembali di percakapan menarik berikutnya. Oke. Ya, oke, buat teman-teman. Kalau ingin tahu lebih dalam apa itu Access Consciousness, please go to www.hidupceria.com. Di situ banyak sekali informasi mengenai apa itu Access Consciousness, apa itu Access Bars, dan berbagai informasi tentang ada beberapa modalitas lain seperti breathworks, kemudian massage 5 continents, dan coming soon singing bowl. Oke, so please go there. Ada banyak info dan juga praktisi di sana. Oke, thank you so much Mbak Tatia atas pencerahannya yang keren banget. Keep on going. Yes, keep on progressing. Okay. Bye-bye.